Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada video hari ini kita akan melihat di situasi progres perbatasan antara tol Cinere Jagorawi seksi 3 dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pantau pada video hari ini. Mari kita coba awali dulu. Kita akan melihat ke arah tol Serpong Cinere. Saat ini terpantau di situasi area ini sedang pekerjaan untuk pembuatan dinding penahan tanah ya. Kalau kita lihat berdasarkan bentukannya. Di sini ada ekskavator yang terus melakukan proses penggalian. Dan sepertinya di sini dinding penahan tanahnya nanti akan miring ya. Nah, kita akan coba lihat lagi ya. Jadi di depan sana juga di Serpong Cinere sudah ada beberapa tanda-tanda yang dibuatkan. Sepertinya itu juga sedang ada proses perbaikan. Ya, namun ini belum dilakukan proses perbaikannya, baru dihancurkan ya oleh ekskavator breaker. Nanti kita akan lihat dari dekat. Di ini adalah area yang digali, sama seperti halnya di Simpang Susun Krukut. Ada beberapa galian yang dilakukan oleh ekskavator untuk dinding penahan tanah ya, dengan bentuk miring ya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga di sisi sini yang saya belum tahu nih. Nanti dinding penahan tanahnya akan seperti apa, karena di sini ada sedikit lagi. Ya. Kalau kita lihat ada sedikit lagi di sini dinding penahan tanahnya, apakah dilanjutkan dengan bore pile atau seperti apa nantinya gitu ya. Ini yang masih jadi pertanyaan. Dan di sini juga terlihat ada yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi beberapa kotak yang mungkin ada sesuatu temuan yang, karena emang ini belum di ULF juga ya. Jadi setahu saya sih memang belum di ULF. Karena nanti di WLF mungkin bareng dengan Cijago 3 ya. Nah, ini baru dihancurkan dulu. Mungkin juga nanti kayaknya sih feeling saya ya, ini akan diperbaikinya itu menjelang itu aja, menjelang tol Cijago 3 selesai baru diperbaiki. Jadi supaya begitu mau dioperasikan ya, tol Serpong Cinere barulah diperbaiki gitu ya. Karena ini sedang dalam proses untuk ini dengan ekskavator breaker ya. Beberapa titik yang lain juga masih ada proses untuk penghancurannya. Sama seperti di tol Serpong Balaraja ya, waktu pada saat setelah WLF kan ada beberapa titik yang ada mesti harus diperbaiki lagi, kan ada pengetesannya ya. Kayak gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai wajar. Kalau sobat keluarga semua bikin rumah aja, pasti misalkan ada retak-retak rambut kayak gitu, bisa nanti ditambal lagi oleh kalau misalkan dengan developer, mungkin developernya nanti yang akan mengerjakan kembali atau masih garansi biasanya ya macam itulah, sama aja kurang lebih ya. Pembangunan yang seperti ini kan, apalagi ini di luar gitu kan, ada matahari lah, ada hujan lah, segala macam gitu, bukan yang diprotek banget gitu, kayak misalkan ditutup supaya nggak kena hujan, matahari yang berlebihan misalkan kan. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya masih wajar. Mungkin kalau dari aturan pemerintahnya juga standarnya mungkin masih sesuai ya. Asal jangan sampai nanti pada saat kita operasikan, nah baru kita pakai udah bolong. Nah itu yang baru salah tuh. Karena memang semestinya katanya kalau sudah bagus bisa kuat sampai 10-15 tahun ya. Kalau pengecorannya bagus, itu bukan kata saya itu saya baca di artikel PUPR kalau salah ya, kemarin itu saya baca. Nanti coba kalau saya sempat, saya akan coba buatkan itu tentang coran itu ya. Jadi tentang sumbernya langsung dari PUPR sendiri, jadi supaya jelas gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih sisi kanan ada pengecoran jalan. Ada pengecoran jalan, ternyata saya pikir ini jalan untuk apa gitu ya. Karena awalnya saya nggak tahu nih kalau di sini ada jalan yang ternyata ini terus berada di samping jalan tol Cijago 3.
Nah, ternyata ini adalah pengecoran jalan warga ya, di jalan perumahan sini, perumahannya Wisma Mas ya. Yang kalau kita lihat nih bentukannya mengikuti jalur ya. Dan ini ekskavator juga sedang melakukan membantu truk mixer ya. Jadi mengantarkan bahan-bahan beton segar untuk berikan di sini nih, di jalan warga ini ya. Nah, ini saat ini sedang berlangsung, mobil mixer sedang proses pengecoran jalan warga. Ini adalah sekali lagi jalan warga. Nah, nanti saya takutnya nanti teman-teman atau sobat tugas semua mengira ini adalah jalan pendamping yang ikut bersamaan dengan jembatan Sungai Pesanggerahan gitu ya. Jadi kemarin juga banyak yang bertanya gitu, itu untuk apa tuh, untuk nyebrang jembatan Sungai Pesanggerahan? Bukan ya. Jadi ini hanya khusus masuk lagi tuh ke jalur jalan warga lagi, ke perumahan lagi. Nanti kalau memang ada jalan pendamping tol, ini nih ada dua pemerintahan soalnya ya, pemerintah Kota Depok dan pemerintah Tangsel ya, Tangerang Selatan. Nah, kalau misalkan nanti ada pendamping tol, nah ini harus mungkin kedua pemerintahan ini dipertemukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi seperti apa kira-kira pertemuan ini, karena ini ada dua pemerintahan gitu. Itu biasanya nggak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, jadi harus dimotori langsung oleh pemerintah pusat untuk menyampaikan misalkan di sini ada jalan pendamping tol. Kalau ada ya, ini saya bicara kalau ada gitu, bukan berarti pasti ada ya, karena sampai saat ini belum ada informasi untuk jalan pendamping tol di sini gitu. Dan kalau kita lihat di sini ekskavator dozer, vibro roller dan juga seafood roller, ini adalah video hari Minggu ya, yang saya tayangkan di hari Senin. Dan hari Minggu ini sejak pagi itu panasnya mantap sekali, dan berbeda dengan situasi di hari Sabtu ya, dimana setelah hujan itu masih kedap-kedip. Dan kalau di hari Minggu ini cenderung panasnya mantap sekali ya, dari pagi itu udah mantap banget panasnya. Dan terlihat jelas berbeda ya di situasi dari hari Minggu dengan hari Sabtu. Jadi di hari Minggu ini justru alat-alat berat itu sibuk semuanya ya. Jadi begitu jalanan atau lintasannya sudah bisa dikerjakan, langsung dikebut ya. Nah, ini adalah abutmen 1 dan pilar 1. Nah, rencananya ke seberangnya juga akan ada 2 pilar lagi, dengan 2 pilar dan 1 lagi abutmen. Jadi totalnya berarti ada 2 abutmen dengan 3 pilar ya. Jadi ini informasi terakhir yang saya terima demikian. Jadi ada 2 abutmen dengan 3 pilar totalnya. Jadi jembatan Sungai Pesanggerahan ini adalah 2 abutmen dengan 3 pilar. Ini adalah abutmen 1 dan pilar 1. Berarti sampai ke seberangnya berarti itu nanti bertambah ya, pilar 2 dan pilar 3 dan juga abutmen 2. Jadi ini disebut dengan abutmen 1 dan pilar 1. Nah, seperti apa sih progresnya? Kalau kita lihat ini dalam waktu dekat ini tinggal menghitung hari sepertinya. Bagian perkerasannya itu kayaknya tinggal menghitung hari aja, dan saya juga sudah tanya ke petugas, mungkin dalam waktu dekat ada erection PCI girder di sini. Tapi nanti kita nantikan aja ya. Yang jelas ada 2 crane, dan informasi lainnya akan ada lagi tambahan. Nah, tambahannya apa, maka terus pantau dari FMI Channel. Saya tidak akan sampaikan sekarang ya. Biar jadi penasaran gitu ya. Biar jadi penasaran kira-kira ada alat tambahan apa lagi untuk pemasangan girder di sini ya. Gitu. Ada 1 alat tambahan lagi yang nantinya akan dikirimkan ke area ini. Ya, yang mau tahu maka pastikan pantau terus di FMI Channel ya. Nah, di sini nanti ada pilar-pilar ya, di area yang masih hijau ini yang belum dilakukan clearing. Namun pas di clearing ini yang saya dengar nih pas di bentuk daratnya ini adalah ini untuk nanti abutmen 2 ya. Gitu, untuk abutmen 2. Dan kita lihat ini sudah semakin terlihat dengan jelas ya bagaimana clearingnya. Di sini sudah juga mulai. Di sini nanti akan ada proses yang namanya cut and fill juga.
Jadi sebagian tanah yang tinggi ini akan digali dan untuk mengisi atau ya mengisi di area yang kekurangan tanah gitu ya, dengan cut and fill. Nah ini beda nih situasinya nih. Kemarin kan tidak seperti ini, kita lihat ya, alat berat masih belum banyak yang berlalu lalang. Kalau sekarang, boys, mantap ini hari Minggu nih. Panas sejak dari pagi itu, mantep banget gitu ya. Jadi ini bisa terus legaspol. Ini ada terpantau di sini ada satu dozer, satu vibro. Terus kayaknya ini adalah seafood roller ya. Yang di atas ini seafood roller, dan ini ada ekskavator kuning, dan tadi ada ekskavator hijau dengan yang mungkin sedang meloading tanah di entah loading kayaknya itu ya, loading tanah di dump truck ya, sepertinya ya. Dan ini ke depan adalah merupakan gerbang tol Limo. Nah, saya sengaja coba terbang tinggi dulu ya. Saya akan terbang tinggi karena masih banyak yang bertanya, kenapa area ini tuh tinggi ya. Makanya saya sih selalu mengulang, kadang-kadang bukan apa-apa gitu ya. Karena kan penonton itu tidak selalu penonton yang lama gitu ya. Ada juga beberapa penonton baru. Makanya mungkin kalau ada penonton lama ya mohon diwajari atau mohon maaf aja kalau misalkan narasinya berulang gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada gerbang tol Limo. Sehingga memang dia setelah lewat jembatan, ini bentuknya sudah mulai terlihat begitu ya. Jadi dia akan membentuk garpu kayak gitu. Jadi dia membentuk garpu sehingga area di sini memang luas gitu. Karena di sini adalah gerbang tol, dan gerbang tol inilah yang menjadi penentu bagi tol Serpong Cinere seksi 2. Karena tol Serpong Cinere seksi 2 ini belum bisa beroperasi karena tidak ada akses masuk dan akses keluar terdekat dari gerbang tol Pamulang. Jadi gerbang tol Pamulang ini sekarang masih single ya sih, masih single. Jadi makanya sampai sekarang nggak bisa dibuka karena nanti mau kesininya kemana arahnya gitu kan, nggak mungkin juga dibuka arah kesininya arah ke Wisma Masnya gitu ya, cuman buat puter balik doang gitu kan, iseng amat gitu kan. Jadi harus membentukkan yang namanya gerbang tol lagi di luar daripada gerbang tol Pamulang. Ya, inilah gerbang tol yang ditunggu-tunggu itu, gerbang tol Limo. Nah, kalau gerbang tol Limo ini selesai pada Januari 2023, maka tentunya persis 12 bulan tol Serpong Cinere ini setelah selesai kemarin ya. Maka 12 bulan itulah yang akan segera dioperasikan. Kita doakan aja semoga semua berjalan lancar ya. Nah, di sini nih ya, areanya di sini kurang lebihnya. Jadi ada 2 pilar dengan 1 abutmen lagi. Jadi kurang lebihnya informasinya ini yang bisa saya sampaikan kepada sobat keluarga semua. Kalau misalkan masih bingung, saya coba ambilkan map view-nya lagi untuk memperjelas titik dari jembatan Sungai Pesanggerahan. Aduh, mohon maaf nih. Ini kalau posisi 90 derajat itu dengan harus pelan-pelan ya. Balik lagi kameranya. Nah, ini dia. Ya, jadi seperti inilah kurang lebihnya. Ya, jadi ini ada pilar 1, nanti nyebrang ada 2 pilar lagi dengan 1 abutmen lagi. Jadi ada jembatan. Begitu lewatin jembatan maka langsung masuk ke area gerbang tol Limo yang sangat megah. Dan gerbang tol Limo juga ada 2 sisi yang berbeda. Jadi kalau memang mau ke arah Kukusan ataupun ke arah Serpong Cinere, jangan asal pilih jalan masuk ya. Karena nanti kalau udah salah masuk ya udah bablas. Jangan mundur, berbahaya ya. Oke, kalau ada saran, pertanyaan, masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan ya. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi juga di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Serpong Cinere berikutnya, dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.